Yang gue mau tanya saat itu kena ini loh. Iya. Terus sampai katanya ada gosip lu usus keluar gitu. Usus gua keluar. Keluar. Lu pegang gitu kan? Iya, gua pegang gini. Kata gua, sih usus gua kagak mau ngeliat lagi kan. Dia ada bocah bang mau ngeliat dia masalah. Langsung gua bawa ke rumah sakit buru-buru. Situ gua langsung nyentopin orang kagak kenal gitu. Ditopin, kita tolong ke rumah sakit, alhamdulillah ditolongin tuh, dibawa ke rumah sakit. Welcome back to Cadas Channel. Hey, ngeliput lagi. Malam nih, bener-bener malam nih gua ngeliput orang sebelah gua. Tapi alhamdulillah dia mau kesini meskipun perjalanannya lumayan ya. Lumayan. Hujan-hujanan ya. Sempat nunggu juga. Sorry kami tadi gua ke depan dulu. Oh, Bang. Mungkin langsung aja gua ngobrol dengan siapa? Ayo, Kang. Gue Hikam. Hikam. Iya. Nama asli? Nama asli. Panggilan? Panggilan Hikam juga. Hikam juga. Ya. Oh, berarti nama asli dan panggilan sama aja itu ya. Iya. Alumni mana? Alumni SMK PGRI 2. SMK PGRI 2. Apaan tuh? Alut dong. Jadi alumni AUT ya? Iya. Tahun berapa, Kam? Tahun 2016-2017 sih, Bang. 2016-2017. Berarti lu barengan ini ya, Beton nih kemarin gue udah ngeliput tuh. Oh iya, setahunan udah. Sama Beton barengan ya? Iya. Oh, basis mana? Basis, kalau gue basis zaman sih masuknya. Oh, masuknya zaman ya? Iya. Oh, berarti jalur Cibinong sih sebenarnya ya? Cuman kalau di basis zaman masuknya. Zaman masuknya. Oh gitu. Dulu jurusan apa? Jurusan teknik mesin, Bang. Mesin? Sama sama gua lo. Emang iya? Iya, gua juga mesin. Gimana bisa? Ya gitu dah. Gimana? Dikit-dikit lo ngerti Bang. Ya kalau apa sih namanya? Ngikir doang ngikir bisa. Ya ngikir ya. Gue sampai lupa lu. Ya ngikir mah ya. Yang apa? Bubut ya kayak gitu ya. Masih ada? Masih ya. Buat sama ngelas dah tuh. Mengelas ya benar, ngelas juga kebagian mesin ya. Tapi pas zamanan lu di 2017 masih rame ya? Kalau basis zamannya gini apa enggak keseluruhannya. Dari kelas 1 memang rame sih, cuman pas udah kelas 3 nih, udah sepi maksudnya, nggak terlalu banyak sih, Bang. Oh gitu. Tapi lumayan juga sih rame. Berarti pas lu kelas 1 masih lumayan ya? Masih rame ya? Iya. Itu sepinya kenapa? Ya gitu lah. Kebanyakan yang pada di apa? Jalan ditangkepin kali dah. Kagak boleh kali sama orang tuanya. Ya gara-gara lu siapa kelasnya? Aduh. Oke, Kam. Gue langsung nanya nih, Kam, ya kan jalur Cibinong juga kacau-kacau orangnya men nih. Nah, yang lu alamin nih saat baru masuk ke AUT. Ya. Awalnya lu masuk ke AUT itu kenapa kok bisa masuk ke AUT? Ya pengen tahu aja gitu sekolahannya. Soalnya kan lantai 4 kan katanya kan di Bogor tuh kan gede lah gitu ya. Iya gede kan. Wah, masuk AUT nih. Udah tuh gue masuk AUT tuh, Bang. Sama bocah nih. Dulu SMP barengan tuh ada teman gua. Gue mau masuk, tau-taunya yang daftar gue doang tuh. Di situ kan gue 3 orang kan. Kira gue doang tuh masuk. Emang ada juga sih teman di situ, Bang Kelas. Wah, Bang Kelas juga ya. ada. Cuman emang gue pengen masuk situ gitu. Emang lu pengen dari SMP? Dari SMP. Kenapa? Apa karena lu sering lihat anak AUT saat itu? Iya, sering gitu? lihat. Kan gue kan sekolahannya SMP di situ deket SMK Tridaya tuh. Apa SMP apa tuh? SMP MTS Aluda. Oh, MTS Aluda. Jadi setiap anak-anak AUT berak dah pada pulang nih, pada nurunin situ kan. Gitu. Dia seru banget ngeliatnya gitu kan. Padahal kan lu deket street ya? Kenapa lu masuk ke AUT coba? Gak tau. Maksudnya kurang suka ngeliat
masuk situ mas. Karena terlalu dekat kali ya. Iya terlalu dekat, pengen yang jauh gitu. Oh, gitu. Badung juga berarti lo. Itu berarti dari SMP udah out banget dia nih. Aduh. Karena ngeliat itu jadi lu masuk ke out. Iya. Nah setelah lu udah masuk ke out nih, yang lu rasain gitu, yang gue pengen tahu yang pahitnya dulu deh. Apa yang lu pertama kali lu rasain tuh? Ya pahitnya mah maksudnya suruh kagak boleh ngerokok ya kan. Oh gitu? Iya. Di depan abang kelas pokoknya harus bener-bener sopan banget dah di depan abang kelas. Mungkin menghargai kali ya. Iya menghargai sih emang ya. Terus pulangnya selalu barengan gitu bang, kagak boleh ada yang pulang duluan gitu. Harus nunggu gitu ya. Iya, harus rame-rame pulang. Iya, harus bareng lah intinya gitu ya. Bareng dari Cibinong semua bareng kumpul dulu tuh di depan Gapura. Kan biasanya kan bis soalnya kan jarang ada yang mau kan. Biasanya ditekin anak out. Iya, jarang ada yang mau bang. Akhirnya udah tuh inisiatif sendiri pada BM rame-rame kan bocah. Kadang jalan juga sih dari situ bisa kagak ada BM nih sampai jam sampai sore banget dah ya. Sampai pada bete dah bocah. Jalan tuh dapetnya di misalkan di jalan baru gitu. Oh gitu. Oh, lah itu lu kalau jalan emang gak ketemu sama Ripal kan sekali di Jambu 2. Selalu lah itu. Selalu ketemu bang. Aduh. Selalu ketemu tuh. Gua kaget kan pertama kan. Situ ramai juga kan. Malah kelas 1 kan suruh maksudnya suruh turun semua kan. Suruh ributin lah gitu ya. Ya udah tuh akhirnya pada turun semua kan. Ya gitu dah langsung ribut dah gitu. Kagetnya gitu bang. Aduh. Oh gini ya ternyata kalau Daud ya. Udah tuh mulai mikir kan. Ini. Seru juga nih kata gue gitu kan bang. Seru kan. Anjir. Udah tuh sampai akhirnya kan alhamdulillah sih lulus itu. Alhamdulillah sampai lulus ya. Iya sampai lulus. Alhamdulillah sih luar biasa. Gua sangat apresiasi, salut banget sama murid-murid Daud yang bisa sampai lulus. Karena apa? Secara nggak langsung mereka sekolah bertaruhannya nyawa sebenarnya. Bener nggak? Bener sih, bener itu. Mungkin buat ke semua STM juga sama sih ya, sama kayak begitu semua gitu. Tapi ketika misalnya kita bisa sampai lulus di STM itu, nah itu suatu kebanggaan banget sih. Bener-bener kebanggaan buat diri sendiri gitu kan, buat orang tua gitu. Karena orang tua nggak tahu men sekolah kita tuh kayak gimana di jalur, ya kan? Iya, yang orang tua tahu anak gua sekolah, ya sampai sekolah belajar, selesai pulang. Iya. Ya kan? Padahal kan? Itu dia. Tapi gua jujur salut apresiasi sama lu bisa sampai lulus. Itu yang lu inget ya? Iya. Itu pahit ya. Pahit itu. Nah, yang senangnya ada. Ya senangnya pas kalau udah pas kelas 3 aja. Oh, kelas 3 ya. Udah bisa nyuruh-nyuruh ya. Iya. Ikutin yang lain-lain lah. Ikutin waktu saat lu kelas 1 ya kan. Disuruh-suruh ketika lu kelas 3. Iya. Lu nyuruh-nyuruh lagi gitu ya. Nah, ini sebenarnya jadi emang ya serba salah sih ya. Gue juga maksudnya ini tuh bakal turun-menurun seperti itu gitu. Iya. Nggak bakal berubah gitu. Tapi gue pernah dengar katanya, lu tadi udah ngomong ya misalnya kayak nggak boleh ngerokok gitu ya. Iya. Ada lagi nggak sih yang parah gitu maksudnya? Baiknya nih. Baiknya gitu kan misalkan kayak kena musibah yang nggak kita tahu di jalur gitu. Iya. Enggak maksudnya yang gue mau nanya yang di sekolahan kan salah satunya tadi kan lu bilang nggak boleh ngerokok depan abang kelas. Iya. Terus gue dapet juga misalnya kayak nggak tahu ya zaman dulu apa bukan nih yang misalkan kayak makan juga katanya nggak boleh katanya gitu. Iya. Oh lu ngalamin juga? Ngalamin juga bang. Kalau misalkan ke kantin nih bang ya, gue harus ini bocah nih sekelas nih ya kan sekelas nih. OSIS kan biasanya kan kalau misalkan turun nih dengan pede kan ya biasa aja kan maksudnya. Cuman emang menghargai juga kan. Iya. Nitip bocah pada jajan pada apa? Gue nitip, gue males gue ke bawah gitu kan. Akhirnya udah tuh nitip di bocah kan. Beli apa misalkan dulu tuh beli es kan bocah biasa. Beli es. Nasi goreng biasanya. Nasi goreng. Gitu. Sampai segitunya ya? Iya.
Enggak, itu kenapa sih kok gini loh, zaman gua nggak kayak begitu banget zaman gua kan. Oh, Nggak ada, maksudnya alhamdulillah abang kelas baik-baik semua gitu ya. Iya. Bener-bener baik semua. Ini bukan karena kita lagi diliput ya gue bilang baik abang kelas, enggak bener. Tapi gua ngalamin abang kelas saat itu baik-baik semua. Iya. Nggak ada namanya larangan ngerokok, makan gitu, nggak ada. Maksudnya nggak dilarang sih, cuman ini aja lah, tahu diri kita masih ada kelas, maksudnya masih kelas 1 udah ngerokok loh. Gua yang kagak ngerokok udah kelas 3 ini gitu. Ya sebenarnya sama aja dilarang dong gitu kan. Ya iyalah. Cemburu sosial lah gitu. Nah, kan sampai makan pun sama ya. Iya. Sekarang gue nggak kebayang men, maksudnya lu sekolah dari pagi ya kan, lapar siang gitu, harus nahan lapar gitu kan. Belum nanti ketika lu pulang di jalan, lu belum makan di jalur bentrok, ya kan? Iya. Bikin lemes gitu kan. Enggak, gue nggak bisa pikir, maksudnya makin kemari tuh apa ya, misalnya miris banget sih gitu, miris di jalurnya iya, di sekolah juga iya gitu tradisinya. Tapi ya mudah-mudahan sih ya, mudah-mudahan maksudnya generasi yang akan datang nggak kayak begitulah gitu kan men. Ya mudah-mudahan sih. Kan lu kan istilahnya belum lama nih, lu pun yang ngalamin nih, lu yang ngerasain gitu ya. Iya. Nah, lu ada pesan gak nih buat ngerubah tradisi itu kan? Maksudnya di sekolah tuh nggak ada kayak begitu zaman gua gitu. Ya udahlah, misalkan yang baru-baru naik sekolah, baru masuk STM gitu dah. Anak sekolah dah semuanya dah. Nggak usah lah. Maksudnya ikut-ikut tawuran gitu kan, maksudnya tawuran juga sih nggak boleh lah ya kan. Terus misalkan sekolah nggak usah nyari-nyari yang buat abang kelas intinya mah. Buat abang kelas. Ya buat abang kelas nggak usah terlalu apa ya, maksudnya neken banget lah gitu. Iya, galak gitu maksudnya mau ada kelas ya kan. Takutnya dia punya pikiran apa nanti kan kita nggak tahu kan. Ya udah biasa-biasa aja sekolah ya udah. Yang normal-normal aja gitu ya. Normal-normal aja. Iya, karena gini loh, justru itu malah jadi faktor salah satu murid AUD sedikit. Karena apa? Nggak nyaman. Gitu. Istilahnya di jalur aja udah kacau. Ternyata di sekolah juga dibikin kayak begitu ya, gimana mau nyaman, gimana mau banyak muridnya. Itu sih gitu. Jadi ya gue sedikit banyak sih ngambil kesimpulan dari yang udah pernah gue undang gitu kan, nyeritain katanya ya sekarang kayak begitu bang, sekarang kayak begitu gitu. Wah, gue bilang kok sadis amat gitu sih. Ya mudah-mudahan sih ya nggak ada lagi lah kayak gitu-gitu ya. Oke Kam, gue nanya mulai di jalur nih, yang paling kacau saat lu pulang itu jalur mana? Biasanya sih di jalur Jambu sih pertama ya. Jambu udah pasti. Jambu udah pasti. Pemda paling dah. Pemda. Bukan di Pemda ada kantor polisi ya di depan itu? Iya ada situ. Kita kan polisi lalu lintas ya. Nggak ngaruh. Kagak ngurusin orang. Maksudnya paling ngomel-ngomel doang gitu dah. Itulah anak STM. Urusan ya, pokoknya belakangan lah gitu ya. Yang penting turun dulu gitu ya. Ini bukan contoh yang gak baik tapi ya. Maksudnya gini lah, Ikam mah hanya bernostalgia gitu kan. Menceritakan apa yang lu alamin gitu ya saat di AUD gitu ya. Saat itu berarti Pemda tuh ya, kacau ya. Iya, Pemda, terus di Talang juga kan main tuh, TNT juga tuh. Oh TNT. Kulit masih nggak? Kulit pas kelas 1 doang dah. Oh pas kelas 1 masih rame. Pas kena ada kejadian udah langsung kagak ada lagi kulit. Nggak ada lagi. Tapi ada nggak yang lu nggak bisa inget gitu kan? Maksudnya yang lu nggak bisa lupa gitu saat kejadian di mana gitu? Pas kejadian di Talang sih nggak bisa lupa ya. Sama anak mana? Sama anak YKTB. Bastar ya? Iya. Sama anak Bastar. Gimana tuh saat itu kejadiannya? Saat itu lagi ada anak Bastar tuh kan lewat kan. Maksudnya gue lagi pernah nongkrong di Talang kan, nungguin BM-an. Nah terus ada anak Bastar tuh, dia kayak nyombongin diri kan. Terus udah tuh langsung
ditendang sama temen gua, ada tendang itu jatuh kan dia. Udah gue rame-rame bocah kan. Nah udah tuh dia dipisahin tuh, ada salah satu guru juga guru out. Dipisahin peluk dia. Udah tuh akhirnya di situ juga warga udah pada ini kan bumun, udah pada rame lah gitu ya. Malah balikan malah teman-teman sama kita semua kan pada di warga jadinya. Udah tuh berpencar ya. Gua berdua ke dalam itu kan apa itu ya, pabrik apa ya? Ada pabrik Olimpik apa? Dalam situ. Olimpik benar. Jalan tuh gue berdua sama temen gue kan situ, habis kejadian di situ tuh. Jalan. Nah kan temen gue situ pakai olahraga yang training, olahraga kuning dah ya, out kan. Gue pakai batik, jalan berdua, cuk. Tuh gue ke belakang, taunya ada anak blaster sisanya nih, baru balik kan dia. Ya udah tuh kata, wah lu out lu ya, atau dia gitu kan. Nah si teman gue nih si Abah itu kan, wah kamu anak bastard nih kata dia gitu kan. Iya bay anjir gitu udah doang nih kata gitu kan. Udah gitu udah ributinnya udah yuk ributin, udah jangan keluarin dulu bayar gak. Emang dia kan boy BR tuh kan, si Abah ya, boy BR. Udah tuh dia ngejual nama basis. Si bastarnya kan, ini gua bastar lewe kata dia kan gitu. Udah ya gua langsung pukul kan, mukanya dibuk, diem kan dia kabur langsung tuh si Abai ngeluarin CR kan. Ngeluarin CR, bos lu udah motornya tinggalin bang di situ. Terus ada kan itu kan ada 3 motor ya, kalau nggak salah ya, 3 motornya semua ditinggalin. Semua dia berenam kan, tinggalin. Tentunya kan di belakang itu lebih ramai lagi bang ya. Wah, Stormobile anjing tadi kan gitu kan. Buset baik kan. Masukin lagi sama si Abah. Langsung, "Kamu cabut." Tadi kan gitu kan. Gua aneh langsung gua mau jalan masuk ke dalam situ kan. "Kong, gua dipanggil kan. Apaan, Bay? Jangan ke sono." Tadi kan gitu kan. Apaan kata gua? Ada TD, maksudnya kampungan TD katanya gitu. Emang iya Pak? Iya udah langsung ke pabriknya tadi gitu kan. Gua mau masuk ke pabrik tuh. Dari siapa kan ya udah tuh gue masuk ke dalam kan. Udah gitu ada emak kan gitu, gue ini bawah ya. Gawe itu kan, lo berapa? Kan ini gue berdarah kan, darah. Udah tuh akhirnya gue speaker bilang ke sapamnya kan, gebukin Pak, orang gue yang nunjuk dia dulu kan. Udah tuh ada satu orang yang apa main, maksudnya kagak percaya gitu kan, misalkan bohong lu ngapain lu, tadi kan lu tawuran depan lu ya tadi gitu. Kagak pernah buat siapa masuk ke kamar mandi itu ada chair tuh. Akhirnya gue diem di kamar mandi berdua dia. Gitu. Ya tungguin sama rame banget bang di itu depannya ya, di depan pabriknya situ. Akhirnya lu selamatnya maksudnya gimana tuh? Selamatnya alhamdulillah tuh ditutup gerbangnya tuh sama sapam mah. Maksudnya biar kagak masuk anak ini ya. Terus akhirnya pas apa lu nungguin sampai mereka nggak ada gitu? Nungguin sampai mereka pada cabut sampai diusir sama sapamnya. Iya, maksudnya bagus sih maksudnya gitu. Secara nggak langsung lu nggak nyari penyakit. Iya. Ya kan? Ketika lu ngerasa kayaknya ini sekarang tambah banyak ya kan. Kalau gua lawan ya kita nggak tahu kan gitu kan apa yang bakal terjadi. Lu lebih baik menghindar gitu masuk ke pabrik gitu ya. Iya. Ya itu bagus juga sih menurut gua gitu. Maksudnya lu nggak nyari penyakit intinya sih gitu. Iya. Itu tuh yang lu inget banget ya. Kelas berapa itu? Kelas 2 itu bang. Oh kelas 2 saat itu. Berarti teman-teman yang lain nggak tahu ya kejadian itu ya? Nggak tahu ya. Coba doang deh rasain lah itu kecaknya ya. Gokil ya. Ya maksudnya itu kenangan lu sama Abai lah gitu ya. Iya. Nah ini kan gua denger nih ya kan Kam, katanya pernah ada suatu kejadian yang kacau luar biasa saat itu ya kan yang lu alamin. Itu apa sih, gimana sih kejadiannya? Kejadiannya sih waktu kejadian parahnya gitu. Iya yang lu kena ya musibah.
gue lagi nongkrong nih di depan gang. Awal-awalnya mah lagi nongkrong tuh ngopi dah biasa gue. Terus tiba-tiba ada anak mebut, kan besokannya itu kalau nggak salah mau ulang tahun mebut apa gitu. Mebut ulang tahun. Di situ kan gue lagi, maksudnya ngopi sambil ngejagain blokan juga sih. Blokan yang lain kan kagak, udah pada dicoret-coret. Gue doang itu belum bang, ya. Maksudnya, belum dicoret nih gue. Tapi itu jiwanya anak out ya, blokan aja sampai dijagain. Aduh. Oke, terus? Gue di situ kan sendiri ya, maksudnya. Dia tiba-tiba ada tuh, gue samar-samar ngeliatnya kan. Oh dia ngapain gitu ya? Tentunya bener anak-anak SBM dah ya situ. Anak-anak SBM pada nyoret-nyoret ngebantai blokan. Ya. Udah gitu dia sambil bawa bayar juga sih. Udah tuh gue di situ langsung janjian maksudnya sama yang gue tahu mukanya itu orang gitu kan. Lu kenal. Maksudnya gue kagak ngegos di situ, masih dia yang iya bayar juga gue sempet. Maksudnya santai dulu lah gitu ya. Santai dulu dah kata gue. Yaudah tuh kira kan temen gue dateng tuh. Bocah mah pada kagak tahu gue janjian gitu bang. Ngopi aja gitu maksudnya. Datang situ ngopi bareng. Ya tau-taunya tiba-tiba di gelar depan, digelar tiba-tiba gitu kan. Kaget juga kan. Udah tuh kejadian gue di situ langsung disabet di situ pakai celurit di sini. Pertama dia nyabut kaki kan, gue pengen tendang dia kagak kena maksudnya bang. Set dia nyabut lagi nih, nyabut ke gue kirain ke kaki lagi kan, totonya ke sini perut. Iya. Di situ dia awalnya pengen ngebacok. Ada temen gue kan pada nongkrong nih di samping situ pinggiran kan itu kan tangga gue tangga bang, gue di sini samping nih. Begitu sih jorok gue temen gue buat jorok sono. Udah tuh gue sebenarnya sih gue kabur bisa aja gitu bang. Saat itu bisa aja gue kabur. Maksudnya masa iya gue yang janjiin kan gitu. Iya tempat sendiri lagi gitu ya. Gue beraniin diri kan kata gue ya. Gue tendang karena totonya dia nyabut lagi kan. Gue udah nyiapin bayar juga di situ bang, maksudnya bayarnya di pojokan tuh naruhnya gitu. Cuman kagak sempet keambil aja. Misalkan kalau keambil ya, gue maksudnya masih ada perlawanan lah. Iya lah, maksudnya ya tiba-tiba aja maksudnya dia cakep juga sih maksudnya dia ya beneran dah. Juga sih sebenarnya itu beneran dah. Akhirnya lu kena tuh gue di situ, kata gue itu baru pertama kali gue kena itu bang. Kelas berapa? Itu kelas 3 itu. Oh kelas 3. Awal kelas 3. Iya kelas 3 itu. Awal kelas 3 itu pertama kali kena. Berarti itu paling parah. Paling parah itu. Kata gue gini kata gue rasanya maksudnya. Main juga tuh kayak antara hidup dan mati itu. Maksudnya gini loh. Yang gue mau tanya saat itu kena ini loh. Iya. Terus sampai katanya ada gosip usus keluar gitu. Usus gua keluar sini. Lu pegang gitu kan? Iya gua pegang gini. Kata gua si usus gua kagak mau ngeliat lagi kan. Gini ada bocah bang mau ngeliat dia masalah. Langsung gua bawa ke rumah sakit buru-buru. Situ gua langsung nyentopin orang kagak kenal gitu. Nyentopin, minta tolong ke rumah sakit. Alhamdulillah ditolongin tuh, dibawa ke rumah sakit. Berarti maksudnya gini loh, saat kejadian itu lu masih kuat ya buat maksudnya jalan gitu, buat lari gitu? Masih kuat. Masih ya? Meskipun sebenarnya itu darah? Cuma darah sini pada ngececer gitu. Iya, ngalir gitu ya? Lukanya mana aja? Hikam, ini doang, satu? Ini doang. Oh ini doang satu, tapi gede ya? Gede. Makanya sampai ususnya keluar men, gila ini, udah kebayang gua. Aduh. Itu doang lah itu, gemblengan juga sih udah sebenarnya itu. Teguran sih mungkin. Teguran juga ya. Teguran Kam, bener. Bagus sih lu menyadari gitu kalau bahwa itu tuh istilahnya teguran gitu kan. Iya.
Itu ya, akhirnya setelah kejadian itu masa penyembuhan lu berapa lama? Hampir mau sebulan, ada 3 mingguan dah. 3 mingguan, kurang lebih sebulan lah ya. Iya. Terus pihak sekolah gimana? Di situ gua nggak ngabarin ke sekolahan bang. Nggak ngabarin sekolahan, tapi pasti bertanya-tanya dong sekolahan dong. Pasti. Karena lu nggak masuk kan? Iya, ada sih ya ditanyain. Ya udah, maksudnya udah cepet sembuh dah. Oh gitu dari sekolah. Maksudnya nggak permasalahin lah, udah gitu. Yang penting lu cepet sembuh gitu iya. ya. Izin kan sekolah juga ngewajarin gue. Saat itu lu ke rumah sakit mana? Pertama tuh ke Trimitra. Trimitra nggak bisa tuh katanya. Nggak sanggup. Nggak ada dokter bedahnya tuh. Udah tuh pindah lagi ke Sentra Medika. Sampai jam di situ juga kudu biasa dah, nggak bisa pakai BPJS. Iya. Kudu ada duit tuh. Harus ada uang dulu. Uang muka berapa? 10 juta. Deposit sih jatuhnya sebenarnya. Iya. Udah tuh di situ akhirnya cuman digituin doang, tambal sini sampai banyak gede aja. Cuman pada gumpal aja itu darah di sini. Oh gitu. Jam 6 baru tuh ke rumah sakit HR, rumah sakit Cibinong, rumah sakit. Ya, rumah sakit. Oh, dioper lagi. Oh, RSUD Cikaret itu. RSUD Cibinong ya Cikaret. Kenapa lu nggak ke RSUD langsung saat pas kejadian? Kagak kepikiran doang, iya. Kagak kepikiran. Kalau itu mendingan langsung aja ya. Maksudnya lebih dekat gitu. Iya, maksudnya gini lu, gua nggak kebayang ya. Lu kejadian di Cikaret, dibawa ke Trimitra nggak sanggup. Ke Sentra Medika itu kan lumayan jauh dari Cikaret ke Sentra Medika. Ya kan prosesnya kan? Iya, udah gitu di Sentra Medika lu cuma istilahnya nggak di operasi enggak kan itu saat di sentra enggak kan? Enggak. Mungkin cuma jahitan biasa doang kali gitu ya? Enggak, belum dijahit. Oh, enggak juga. Enggak, cuman diinfus. Pokoknya gue ditambal doang nih pakai apa? Hantapas gitu yang gede tuh. Tambal lagi biar darahnya nggak keluar. Gue bilang kan udah langsung ngejahit, kata dia. Enggak, ini nggak sembarangan ngejahit kan, kata dia gitu. Masa iya ini kenapa? Gue bilang gitu kan. Masa nggak bisa dijahit, Mbak? Iya, ini mau dalam banget deh, gitu. Kalau percaya kan gue, langsung udah gue minta tau ke orang tua situ, seru bulan jahit terus setara ada gitu. Lu nggak sadar lah mungkin ya, nggak, maksudnya kita nggak kontrol gitu mungkin lo ya. Iya. Intinya biar cepet-cepet ditanganin gitu kan. Jahit tuh biar cepet-cepet dijahit. Nah, yang lu rasain apa usus sampai keluar itu? Yang gue rasain ya mules gitu bang. Mules gitu? Mules. Terus gitu bongkok, pokoknya kalau gue gini kerasa ya? Kerasa gitu. Kerasa kayak ada yang ganjel gitu. Ngilu gua. Berapa jahitan, Kam? 6 jahitan ya? Tapi mungkin dalam kayaknya ya. Dalamnya 6, luarnya 9. Akhirnya dioper lah ke Cikaret ya. RSUD Cikaret ya, alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Selama sebulan masa penyembuhan ini dampaknya dari tawuran. Bener gak, Kang? Ya, tapi gue salut sama dia. Maksudnya dia bisa berpikir mungkin ini teguran bang, bener. Secara ya lu benar pemikiran lu gitu. Kalau ada maksudnya dulunya maksudnya konyol-konyol gitu ya. Maksudnya. Tapi gue mau nanya, ini kan lu pas kelas 3 awal ya. Sebelumnya lu pernah nggak ngenain rival? Pernah. Nah, kan parah juga. Gak tau udah itu dia parah apa enggak. Itu kejadian di mana? Di dekat pom bensin Cikaret di situ. Dekat pom bensin Cikaret. Mebut juga. Mebut, Ganesha. Oh gitu. Street di situ dah kalau nggak salah dah. Tapi lu ngerasain itu kena saat itu? Ngerasain ngenain lah gitu ya? Ngenain ya. Gua tenaga juga sih itu bang ya. Gua lagi beman tuh pulang dari sekolahan bareng tuh gua mana anak BW dari Pomat beman. Di situ tuh rame ternyata lagi nungguin di situ, nggak tahu dah. Kalau dia bisa tahu gitu maksudnya kan situ gua juga lama bang. Maksudnya nongkrong dulu jam 4-an dah ribut sore. Iya. Apa niat aja gitu maksudnya. Tapi gini Kang,
Ya ada salah satu momen sih di channel gitu. Maksudnya ya inilah mungkin itu teguran buat kelunya ya. Iya. Sebelumnya lu udah pernah ngenain ya. Iya. Siapa tahu nih orangnya yang nonton gitu, dia yang iya maksudnya inget gitu kejadian itu, iya saat itu gue yang kena gitu kan, tapi mungkin lu tanpa sadar gitu ya. Siapa tahu orang yang nonton nih gitu ya. Lu mau nggak misalkan untuk apa ya, membuka silaturahmi lah, istilahnya lu minta maaf gitu. Iya. Mau. Oke, silakan. Misalkan ini lu bayangin ada orang di depan nih. Oh ya, buat orang yang dulu pernah gua sakitin dah di jalan, maksudnya Di jalur. Gue minta maaf atas semua kelakuan gue waktu di masa STM ya kan. Sekarang gue pengen jalin silaturahmi aja. Misalnya kalau udah alumni ya udah kayak kita udah kayak masyarakat biasa lagi. Ya udah berteman lah gitu ya. Berteman ya. Iya, luar biasa. Ya, siapa tahu nonton ya mereka juga maksudnya. Dan misalkan yang buat ngenain lu nih gitu, lu udah nggak ada rasa ini sama sekali? Nggak ada. Udah nggak ya? Enggak. Karena lu kan kenal kan yang ngenainnya kan? Kenal. Sapa, coba sapa. Makasih dah buat yang udah ngenain gue, udah digembleng gue kan. Jadi inget gitu ya? Iya, jadi inget lah ya kan. Jadi gue ngerasain maksudnya. Iya, betul. Ya, istilah sama-sama sih ya. Iya. Jadi garis besarnya apa? Inilah dampaknya dari tawuran ya, bener gak Kang? Bener, kagak, maksudnya bukannya seneng malah nyusahin gitu. Bener. Itu kan Kalau tawuran bener. istilahnya apa ya, segala-galanya maksudnya dari biaya ya kan lu, mungkin orang tua juga gitu kan. Jadi tahu tuh orang tua tuh jadinya ya. Tahu dari tahu lah itu udah kebuka semua. Aduh mau gue ada mayang-mayang. Udah mau kelas 3 ya kan? Udah mau lulus kan? Iya iyalah. Ya itu pastilah namanya gitu. Kita pernah ngenain, kita pasti bakal kenain. Kalau meskipun kasarnya kita nggak pernah kena, berarti lu lagi beruntung aja. Tapi nggak tahu setelah lulus bisa aja kan kejadian di luar ya kan, bener nggak? Iya. Ya itulah istilahnya pasti gitu bakal ngerasain gitu. Dan ini dampaknya dari tawuran ya seperti ini men, nggak ada yang enak. Enak ya kamu lu kena? Kagak enak kok dah ya rasanya. Ya bener-bener nyusahin dah, beneran dah. Dari keluarga, faktor keuangan juga udah bener-bener nyusahin banget. Nah itu di dia. keluarga juga ya. Ya mudah-mudahan sih Kam ya. Cuman semua gua anggap ini aja, maksudnya musibah dari Ya musibah teguran ya. teguran, Gitu ya. biar supaya wanti-wanti aja gitu maksudnya. Ya biar bisa lebih baik lagi Lebih lah baik lagi depannya ya. gitu ya. Itu dia men, aduh itu padahal lu udah mau kelas 3 ya. Ya tapi ya itulah luar biasa, tapi dia udah mau memaafkan dan meminta maaf. Ya kan intinya kayak gitu. Berarti ya siapa tahu yang nonton ini rival lu ya kan, bahkan yang ngenain lu gitu. Maksudnya oh ya udahlah gitu. Maksudnya buat apa sih kita gitu kan? Cukup masa rivalitas cukup dengan masa sekolah aja udah. Iya. Gitu kan. Karena kalau buat berhentiin emang susah. Kalau zaman sekolah nih gitu ya. Tapi siapa tahu dengan mereka denger nih, nonton, lu bisa lihat nih. Ini tuh Hikam jadi bukannya mau nyeritain gimana, sebenarnya ya lu ngerasain jadi korban. Iya. Ya kan Kam? Aduh. Nah, kelas 3 paling jauh cabutan kemana? Main, maksudnya rame-rame warawiri. ke Celengsi bang. Paling jauh. Oh, paling jauh ke Jogja. Nyampe ke Jogja gue bagaimana bocah? Mantap. Itu nih, udah pas, maksudnya udah pulih dari. Oh pas sudah sembuh. Iya, maksudnya masih di Perban sih. Oh masih Perban. Iya. Gue speak masuk kan, padahal mah gue bilangnya ke orang tua touring nih dari sekolahan ya. Katanya mah touring yang bocah. Memang. Tapi orang tua lu tahu nggak kalau sebenarnya itu sampai sekarang tahu nggak? Kagak. Ya sekarang tahu nih. Iya, kalau nonton. Jadi ngebohong nih Kam nih gitu. Tapi memang itu tradisi anak STM di Bogor. Iya. Ya itu salah satu tradisi anak STM di Bogor. Iya. Cabutan. Kalau bahasa gue dulu cabutan. Kalau Karang lu warawiri. Warawiri ya. Oh paling jauh ke Jogja itu ya? Ke Jogja. Berapa hari? Seminggu dah itu bang. Seminggu.
Seru ya? Seru. Jadi gembel. Iya beneran itu lah. Jadi gembel dulu dah seminggu di sana. Tapi Kayak lancar, orang hilang. Hah? lancar perjalanan. Ya gitu. Ada bentrok-bentroknya. Bentrok ya bang. Terus lu ikut bentrok juga? Bentrok juga di situ. Padahal lu udah kena ini kan. Aduh. Tapi lancar ya? Lancar. Lancar ya. Selamat semua. Selamat semua. Walaupun bentrok cuman kan dapat ada kita yang untung maksudnya. Oh gitu. Kenangan enaknya. Nah, itu di Jogja. Berapa orang? 30 orang tuh bang. 30 orang. Outnya dikit itu rata-rata kain bang. Out sama kain? Out kain. 30 orang sesuai berarti ya? 30 ya? 16, 14, 30. Iya. Out berapa orang ya? 6 orang apa? 4 orang ya? Dikit dah. Kainnya banyak. Ya, tapi syukur alhamdulillah sih ya, maksudnya lancar lah gitu ya. Sebuah kenangan. Itu pas mau apa? Mau lulusan apa gimana? Pas kelas berapa itu? Kelas 3 itu. Oh, kelas 3 itu. 3 pas mau semester kedua itu. Oh gitu. Nah lulusan nih, lulusan lu gimana? Bentrok? Enggak bentrok. Enggak bentrok. Mau hampir aja gitu. Hampir mau bentrok. Cuman kagak jadi. Nggak jadi. Alhamdulillah. Gue seneng banget dengerin. Berarti zaman lu tahun 2017 nggak bentrok ya? Nggak bentrok. Di semua basis ya? Iya semua Iya semua basis. Semua basis nggak ada yang bentrok ya? Nggak ada yang bentrok. Ya alhamdulillah gue seneng banget dengernya, bener. Karena lulusan tuh udah. Soalnya tahun gue doang sih yang beda kelulusan emang. Oh gitu? Ya, apa tuh? ke Depok maksudnya. Oh, jalannya ke Depok. Kan lihat di berita juga kan polisi ya udah rame gitu ya. Gitu kan. Udah kira bocah pada diskusi tuh ya udah cewek-cewekan di Depok aja ya udah ya. Gimana ntar nanti urusan ininya maksudnya masalah nanti. Masa gitu ya. Bukan masa ntar takut dia main alumni masuk di Depok gitu kan. Kita tanggung rame kan ya udah ya ada resikonya gitu. Resikonya ya langsung. Oh gitu. Ya udahlah Depok aja ya udah Depok. Terus jangan-jangan juga tuh dia nungguin tuh. Maksudnya SBM juga kayak kangen juga tuh kan. Lulus-lulusan juga. Ya itu ada pasti namanya lulusan. Tapi alhamdulillah nggak jadi. Alhamdulillah gue seneng banget dengernya. Karena setiap namanya udah lulusan itu pemikiran anak STM terakhir nih gue. Terakhiran nih gitu, istilahnya kan. Gila-gilaan tuh udah pasti. Iya kan? Bisa-bisaan tuh udah pasti. Tapi alhamdulillah zamanan lu 2017 nggak ada bentrok. Ya, alhamdulillah gue seneng banget dengernya. Nah, ini menyikapi soal ini. Apa handphone lu bunyi tuh? Oh ya. Oke, mudah-mudahan sih banyak positif yang bisa diambil dari cerita Hikam ya. Jadi jangan sampai lu ngalamin kayak Hikam. Bener ya Kam ya? Benar. Jangan lupa juga nih buat yang nonton, alhamdulillah banyak, terima kasih banget gue juga gitu ya. Harus bisa dibandingin dengan subscribe-nya. Jangan lupa di like, di share, terus di komen gitu. Makasih pokoknya buat supportnya yang udah selalu support Cara Channel. Mudah-mudahan Cara Channel juga bisa terus berkarya dan bisa ngundang-undang lagi kawan-kawan lu yang lain Kam. Ya kan, yang bisa menceritakan jangan sampai adik-adik kelas ngalamin apa yang lu rasain kayak gitu ya. Bener bang. Paling gitu aja kali Kam ya. Iya. Makasih banget atas waktunya, lu mau datang kemari. Luar biasa banget nih. Aduh, kita jadi kenal ya kan? Iya. Paling gitu aja Kam, gua langsung tutup aja ya. Iya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.